Teruntuk para lelaki yang sedang berada dan berusaha di proses ini, sabar ya. Kalian pasti bisa kok untuk membuktikan menghalalkan pasangannya, meski dengan cara proses yang agak lama. Dan untuk para perempuan, tenang saja, kalian tak usah khawatir, karena tanpa ditanya ataupun diminta, jika lelaki yang kalian sayangi itu tulus dan berniat serius, maka suatu saat akan datang dengan sendirinya. Banyak cerita kalau perempuan itu butuh kepastian, yang tentunya menjadi salah satu masalah selama menjalin hubungan. Ya, faktanya memang seperti itu, karena perempuan selalu ingin dituruti apa yang dia inginkan. Tapi di sini saya mewakili perasaan dari para lelaki. Saya ingin bertanya kepada para perempuan, apa kalian bisa mengerti sepenuhnya tentang keadaan dan keberadaan lelaki yang kalian sayangi? Maksudnya seperti ini. Apa kalian tahu hasil dari pekerjaannya untuk diri sendiri apa dibagi dengan orang tuanya? Karena hasil dari kerjanya terkadang untuk biaya bersama orang tuanya. Belum juga kalau ia mempunyai adik yang masih sekolah, mungkin bisa dibagi juga untuk biaya adiknya yang sedang sekolah. Bisa jadi lelaki yang kalian sayangi adalah tulang punggung keluarga sepenuhnya, yang harus membantu bahkan menanggung biaya kehidupan keluarganya. Tapi hebatnya, di sisi lain lelaki yang kalian sayangi juga menyisihkan hasilnya untuk menabung di masa depan, yang lebih tepatnya untuk menikah. Memang semuanya butuh proses yang cukup lama untuk terkumpul target yang diinginkannya. Yang jelas, perlahan tapi pasti. Ingat, janganlah selalu memandang keadaan dan keberadaan orang itu sama, karena semuanya jelas pasti berbeda. Ada yang mendapatkan kehidupannya berada, ada pula yang mendapatkan kehidupannya dari orang yang tak punya. Menikah bukan soal tentang mengubah status hubungan saja. Menikah juga soal tentang materi yang nyata. Ada yang menikah biayanya dari dirinya dan dari orang tuanya. Menurutku itu bonus, lebih tepatnya keberuntungan, karena orang tuanya dalam kondisi yang berada. Tetapi ada juga yang menikah biayanya hasil dari jerih payahnya sendiri, tanpa minta bantuan orang lain. Jarang sih menurutku lelaki yang seperti itu. Tapi tak bisa dipungkiri, pasti ada kok lelaki yang seperti itu. Dari penjelasan tersebut teruntuk para perempuan, apa kalian bisa menunggu? Apa kalian bisa sabar? Karena proses yang begitu lama, yang entah tak tahu kapan itu waktunya. Belajar dari berbagai cerita, kebanyakan para perempuan yang tak bisa untuk menunggu lama. Di situasi ini, perempuan selalu menanyakan kepastian. Bahkan bisa jadi perempuan selalu ingin menyerah dengan beralasan, sampai kapan aku harus menunggu? Aku malu
karena usiaku semakin bertambah. Aku malu karena teman-temanku semuanya sudah pada menikah. Apalagi tetanggaku yang selalu menanyakan, kapan nikah? Sama siapa? Nanti keburu tua loh. Ditambah lagi, orang tuaku juga selalu menanyakannya, apakah lelaki yang aku sayangi sudah ada kepastian atau belum? Karena aku takut jika orang tua menjodohkanku dengan orang lain. Siapa yang salah dari permasalahan tersebut? Keberadaan lelakinya kah yang niatnya serius meski dengan proses yang lama, atau perempuannya yang memang tak bisa menunggu lama? Terserah kalian mana yang menurutnya sesuai dari diri kalian, karena pendapat seseorang memang berbeda-beda, tak bisa disamakan. Dari sini saya hanya ingin menyimpulkan soal pernikahan. Lebih baik menikah telat tapi hasilnya tepat, daripada menikah cepat tapi hasilnya hanya sesaat. Karena menikah itu bukan soal ajang untuk perlombaan, tetapi menikah itu bagaimana menjalin hubungan dengan komitmen yang sama, yang bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Memahami soal keberadaan agar bisa jadi rumah tangga yang sempurna, agar menjalin hubungan yang nyaman, penuh dengan kasih sayang. Intinya kita jangan asal menikah, jangan gegabah, tak usah gengsi, abaikan saja omongan orang lain. Sabar aja dulu, karena jodoh tak akan kemana. Nikmati saja prosesnya. Percayalah, menikah sama orang yang kalian sayangi, maka hasilnya akan lebih jauh bahagia.